Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Darmawan dengan NIM 240301020. Pada saat ini saya akan mencoba menjelaskan terkait resume Jurnal Pendanaan Struktur Modal Eksternal pada perusahaan industri manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Resume ini sebagai tugas UAS dari Manajemen Keuangan 2. Baik, langsung saja pada materinya. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Penelitian ini membahas pentingnya pengambilan keputusan yang tepat dalam pendanaan struktur modal perusahaan yang terdiri dari sumber internal dan eksternal. Pendanaan eksternal menjadi fokus utama dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis dampak stabilitas penjualan, modal teknologi informasi, dan risiko bisnis terhadap kebijakan perusahaan dalam memilih pendanaan tersebut, khususnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di era globalisasi, persaingan bisnis semakin ketat, dan perusahaan perlu memiliki sumber modal yang besar untuk mendukung keberlangsungan jangka panjang. Pemilik perusahaan berharap manajer dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, meningkatkan nilai perusahaan, dan memperoleh laba yang optimal. Untuk itu, keputusan terkait struktur modal ini haruslah strategis. Struktur modal mencakup rasio antara modal sendiri dan pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. Semakin besar penggunaan utang, semakin besar pula risikonya, yang bisa mengurangi laba bersih setelah pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan struktur modal adalah stabilitas penjualan, risiko bisnis, struktur aktiva, leverage operasi, dan profitabilitas. Stabilitas penjualan yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk menggunakan lebih banyak utang sebagai sumber dana eksternal. Lalu teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi struktur modal karena dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jaringan bisnis, dan menciptakan peluang inovasi produk. Meskipun demikian, keputusan pendanaan baik internal maupun eksternal selalu mengandung risiko, terutama risiko keberangkutan yang mengakibatkan penggunaan utang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, manajer perusahaan perlu membuat keputusan yang cermat dalam memilih struktur modal dengan mempertimbangkan stabilitas penjualan, teknologi informasi, dan risiko bisnis yang ada. Lalu untuk yang kedua adalah data yang digunakan. Data yang digunakan jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Dengan populasi masuk penelitian ini adalah seluruh perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berjumlah 163 perusahaan industri manufaktur, dan juga data yang relevan untuk penelitian termasuk informasi tentang stabilitas penjualan, teknologi informasi, dan risiko bisnis. Di mana sumber data sekundernya yang setelah tadi saya pertama jelaskan adalah dari Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan perusahaan, dan dokumen publik dan lainnya yang tersedia untuk umum. Lalu selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausalitas yang bertujuan untuk menganalisis hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian dengan hipotesis yang telah disusun. Metode yang digunakan adalah studi kasus untuk menggambarkan keadaan nyata dari objek penelitian. Populasi penelitian terdiri dari 163 perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun, tidak semua perusahaan memiliki kriteria yang ditetapkan sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut,
diperoleh 32 perusahaan industri manufaktur yang diobservasi selama 5 tahun, menghasilkan total 160 data observasi laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya, metode penelitian itu dengan teknik pengambilan sampel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah struktur modal eksternal yang diukur menggunakan rasio LTDR atau Long Term Debt to Equity Ratio, yaitu perbandingan antara total hutang jangka panjang dan modal sendiri, di mana rumus LTDR itu sendiri adalah total hutang jangka panjang dibandingkan dengan total modal atau equity. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi pertama, stabilitas penjualan diukur dengan cara membandingkan penjualan tahun ini dengan penjualan tahun sebelumnya. Sehingga rumus stabilitas penjualan itu adalah penjualan tahun ini dibandingkan dengan penjualan tahun sebelumnya dikali 100%. Lalu yang kedua adalah modal teknologi informasi. Diukur dengan cara membandingkan modal teknologi informasi tahun ini dengan modal teknologi tahun sebelumnya. Sehingga rumus modal teknologi informasi ini, modal teknologi tahun ini dikurang modal teknologi tahun sebelumnya dibandingkan dengan modal teknologi informasi tahun sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah resiko bisnis. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus yang membandingkan perubahan antara EBIT atau Earnings Before Interest and Tax tahun ini dan EBIT tahun sebelumnya, yang kemudian dibagi dengan perubahan penjualan antara tahun ini dan tahun sebelumnya. Sehingga rumus yang digunakan untuk menghitung risiko bisnis adalah EBIT tahun ini dikurang EBIT tahun sebelumnya dibandingkan dengan penjualan tahun ini dikurang penjualan tahun sebelumnya, lalu dikalikan 100%. Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu adalah hasil penelitian. Berikut adalah tabel hasil analisis agensi berganda, di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BI pada periode 2014 sampai dengan 2018. Penelitian ini juga melakukan berbagai uji statistik, termasuk uji normalitas, untuk memastikan kelayakan data yang digunakan. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, di mana analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menguji pengaruh variabel stabilitas penjualan atau X1, modal teknologi informasi atau X2, dan risiko bisnis atau X3 terhadap pemilihan pendanaan struktur modal eksternal atau Y. Hasil regresi menunjukkan bahwa stabilitas penjualan dan modal teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan pendanaan struktur modal eksternal, sementara risiko bisnis tidak berpengaruh signifikan. Untuk hasil pengujian hipotesis atau H1 mengenai pengaruh stabilitas penjualan terhadap struktur modal menunjukkan bahwa stabilitas penjualan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan pendanaan struktur modal eksternal. Nilai terhitung sebesar 1,998 lebih besar dari tabel 1,655 dengan tingkat signifikasi 0,047 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesisnya terbukti secara empiris. Hasil ini mendukung teori keseimbangan atau balance theory yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller, yang menyatakan bahwa perusahaan dapat lebih mudah memperoleh jaminan pinjaman atau hutang jika stabilitas penjualannya baik.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Utami dan Yusuf pada tahun 2020 yang menyimpulkan bahwa perusahaan dengan penjualan yang stabil lebih mudah memperoleh pinjaman daripada perusahaan dengan fluktuasi penjualan yang tinggi. Perusahaan yang memiliki stabilitas penjualan tinggi juga cenderung lebih aman dalam menggunakan hutang untuk pendanaan, yang pada gilirannya mempengaruhi struktur modal mereka. Penelitian ini juga mendukung temuan Mayangsari tahun 2017 yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan penjualan dan laba yang tinggi lebih cenderung menggunakan utang sebagai sumber dana eksternal dibandingkan perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang rendah. Lalu untuk hipotesis selanjutnya adalah hipotesis H2, pengaruh modal teknologi informasi. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa modal teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan pendanaan struktur modal eksternal. Nilai signifikasinya adalah 0,009, lebih kecil daripada alfa 0,05, mendukung hipotesis H2 ini. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wiani tahun 2008 yang menyatakan bahwa teknologi informasi membantu manajer perusahaan dalam membuat keputusan pendanaan dan mengestimasi pertumbuhan perusahaan. Konsep signaling teori juga mendukung hasil ini, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memberikan sinyal positif kepada investor mengenai prospek perusahaan, sehingga meningkatkan minat investor untuk berinvestasi dalam saham atau obligasi perusahaan. Lalu pengujian hipotesis yang ketiga adalah pengaruh resiko bisnis atau H3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa risiko bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan pendanaan struktur modal eksternal, karena nilai signifikasinya 0,894 lebih besar daripada alfa 0,05, sehingga hipotesis H3 ditolak. Hasil ini sejalan dengan teori Brigham dan Houston 2010 yang menjelaskan bahwa penggunaan utang yang lebih tinggi dapat meningkatkan risiko, tetapi juga memberikan potensi pengembalian yang lebih tinggi. Penelitian juga mendukung bahwa risiko bisnis yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan memerlukan biaya operasional yang lebih besar, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pendanaan eksternal. Untuk yang selanjutnya adalah kesimpulan dan saran, di mana yang pertama adalah stabilitas penjualan. Penelitian menunjukkan bahwa stabilitas penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan pendanaan struktur modal eksternal. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan dan laba yang tinggi cenderung meningkatkan penggunaan utang sebagai sumber dana eksternal untuk membiayai aktivitas operasional. Hal ini mendorong manajemen untuk lebih memilih pendanaan eksternal. Lalu yang kedua adalah modal teknologi informasi. Penggunaan modal teknologi informasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan pendanaan struktur modal eksternal. Perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dapat meningkatkan kelancaran operasional dan kinerja keuangan, yang pada gilirannya mendorong peningkatan nilai perusahaan dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan untuk pendanaan eksternal. Lalu yang ketiga adalah risiko bisnis, mana risiko bisnis ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan pendanaan struktur modal eksternal. Perusahaan dengan tingkat risiko bisnis yang tinggi cenderung memilih utang sebagai sumber pendanaan. Kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghadapi risiko bisnis mendorong keputusan untuk memilih pendanaan eksternal meskipun dampaknya tidak signifikan. Lalu yang terakhir adalah saran, di mana implikasinya bagi perusahaan. Pertama, terkait stabilitas penjualan yang sangat penting dalam aktivitas perusahaan manufaktur karena mempengaruhi kestabilan keuangan, kas, dan laba. Strategi yang tepat untuk meningkatkan penjualan akan mendorong manajemen untuk menentukan kebijakan pendanaan struktur modal eksternal yang lebih baik. Lalu yang kedua adalah metode modal teknologi informasi. Di era persaingan bisnis saat ini, pemanfaatan teknologi informasi sangat penting. Perusahaan yang dapat beradaptasi dan memanfaatkan teknologi
informasi memiliki peluang untuk bersaing jangka panjang, serta dapat mengestimasi pertumbuhan nilai perusahaan dan menarik perhatian investor dan kreditur. Hal ini memberi peluang perusahaan untuk meningkatkan pendanaan struktur modal eksternal. Lalu yang ketiga adalah risiko bisnis. Risiko bisnis harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pendanaan struktur modal. Meskipun risiko bisnis tinggi, perusahaan yang mampu menghadapinya dengan baik memiliki kemampuan bersaing yang lebih tinggi dan ekspektasi laba yang lebih besar, yang memberi peluang untuk memilih pendanaan struktur modal eksternal. Lalu saran bagi penelitian selanjutnya adalah penelitian selanjutnya disarankan untuk memperdalam temuan ini dengan menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi pemilihan pendanaan struktur modal eksternal. Variabel lainnya seperti profitabilitas, struktur aktiva, dan leverage operasi juga dapat menjadi fokus penelitian lebih lanjut. Dan sekian pembahasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.